Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Niken Amelia dengan nomor NPM 4122 422110182 dari Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Winaya Mukti. Melalui video ini, saya akan menjelaskan cara untuk menggunakan fungsi aritmatika, fungsi statistik, dan fungsi string di dalam Microsoft Excel. Oke, kita mulai dari fungsi yang pertama ya, yaitu fungsi aritmatika. Fungsi aritmatika adalah suatu fungsi matematika sederhana pada Microsoft Excel yang terdiri dari penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan perpangkatan. Ciri-ciri dari fungsi ini maupun fungsi-fungsi lain yaitu: pertama, diawali dengan tanda sama dengan. Yang kedua, memasukkan letak data ketika menuliskan rumus. Operator dari fungsi aritmatika diantaranya plus untuk penjumlahan, minus untuk pengurangan, asterisk untuk perkalian, forward slash untuk pembagian, dan caret untuk pangkat. Cara menggunakan fungsi aritmatika. Siapkan dokumen. Yang akan kita bahas pertama adalah penjumlahan. Sudah ada kolom nama siswa, nilai 1, nilai 2, dan jumlah nilai. Jumlah nilai adalah hasil penjumlahan antara nilai 1 dengan nilai 2. Caranya, ketik sama dengan, kemudian lihat nilai 1 Andi terletak pada kolom C baris kelima, kita ketik C5, kemudian tanda plus, kita lihat nilai 2 Andi terletak pada kolom D baris kelima, kita ketik D5, kemudian klik enter, hasilnya adalah 170. Kemudian nilai Budi, kita ketik sama dengan, kita lihat nilai 1 Budi terletak pada kolom C pada baris ke-6, kita ketik C6, tanda plus, nilai 2 Budi terletak pada kolom D baris ke-6, kita ketik D6, lalu klik enter, hasilnya adalah 175. Itulah cara untuk menggunakan fungsi aritmatika penjumlahan. Selanjutnya adalah fungsi aritmatika pengurangan. Di sini sudah ada data dari nama buah, banyak buah, buah yang terjual, dan sisa buah. Sisa buah adalah hasil dari banyaknya buah dikurangi dengan buah yang sudah terjual. Caranya yaitu ketik sama dengan, lalu kita lihat banyak buah apel yaitu pada kolom C pada baris kelima, kita ketik C5, tanda minus, dan buah apel yang terjual adalah pada kolom D baris kelima, kita ketik D5, lalu klik enter, hasilnya adalah 70. Untuk buah jeruk ketik sama dengan, kita lihat banyak buah jeruk terletak pada kolom C baris ke-6, kita ketik C6, tanda minus, banyak buah jeruk yang terjual ada pada kolom D baris ke-6, kita ketik D6, lalu klik enter, hasilnya adalah 80. Selanjutnya adalah fungsi aritmatika perkalian. Di sini sudah ada data nama buah, banyak buah dalam kilogram, harga buah per kilo, dan total. Total adalah hasil perkalian antara banyak buah dengan harga buah. Caranya adalah ketik sama dengan, lalu kita lihat banyak buah apel terletak pada kolom C baris kelima, kita ketik C5, lalu tanda perkalian, lalu harga buah apel terletak pada kolom D baris kelima, kita ketik D5, lalu klik enter, hasilnya adalah 200.000. Untuk buah jeruk kita lihat banyak buah terletak pada kolom C baris ke-6, kita ketik sama dengan C6, tanda perkalian, lalu kita lihat harga buah jeruk terletak pada kolom D baris ke-6, kita ketik D6, lalu klik enter, hasilnya adalah 200.000. Selanjutnya adalah fungsi aritmatika pembagian. Di sini sudah ada data 1, data 2, dan jumlah. Jumlah adalah hasil dari data 1 dibagi oleh data 2. Caranya adalah ketik sama dengan, lalu kita lihat yang 250 ada pada kolom B baris kelima, kita ketik D5, lalu tanda pembagian, kita lihat data 2-nya terletak pada kolom C baris kelima, kita ketik C5, lalu klik enter, hasilnya adalah 50. Untuk yang 300 kita ketik sama dengan, lalu kita lihat 300 terletak pada kolom B baris ke-6, kita ketik B6, lalu tanda pembagian, kita lihat data 2-nya terletak pada kolom C baris ke-6, kita ketik C6, lalu klik enter, hasilnya adalah 50. Itulah cara untuk menggunakan fungsi aritmatika pembagian. Selanjutnya adalah fungsi aritmatika pangkat. Di sini sudah ada data yang terdiri dari angka 5 dan angka 8. Lalu ada kolom pangkat 2 yang nantinya akan kita isi dengan hasil dari data yang telah dipangkatkan. Caranya adalah ketik sama dengan, lalu kita lihat angka 5 terletak pada kolom B baris kelima, kita ketik B5, lalu tanda pangkat. Karena ini untuk mengisi kolom pangkat 2, maka kita ketik 2,
lalu klik enter, hasilnya adalah 25. Kemudian untuk angka 8 kita ketik sama dengan, kita lihat angka 8 terletak pada kolom B baris ke-6, kita ketik B6, tanda pangkat, lalu kita ketik 2, klik enter, hasilnya adalah 64. Itulah cara untuk menggunakan fungsi aritmatika pangkat. Fungsi statistik. Fungsi statistik adalah sebuah fungsi yang berguna untuk mendapatkan gambaran statistik data seperti rata-rata, nilai tertinggi, nilai terendah, menghitung jumlah data, dan lain-lain. Jenis-jenis data statistik di dalam Excel. 1. Sum, yaitu rumus untuk menjumlahkan data-data. Yang kedua, max, yaitu rumus untuk mencari nilai data terbesar. Yang ketiga, min, yaitu rumus untuk mencari nilai data terkecil. Yang keempat, average, yaitu rumus untuk menghitung nilai rata-rata. Yang kelima, count, yaitu rumus untuk menghitung jumlah data dari data angka. Cara menggunakan fungsi statistik. Siapkan data. Pertama, kita akan menghitung jumlah atau sum. Ketik sama dengan sum, kurung buka, tentukan range data yang ingin digunakan. Sini kita akan menggunakan dari siswa Andi hingga Salsa. Bisa kita lihat, nilai IPA Andi terletak pada kolom D baris ke-5 dan nilai IPA Salsa terletak pada kolom D baris ke-9. Kita ketik D5 hingga D9, kurung tutup, enter, dan hasilnya adalah 425. Yang kedua, kita akan menghitung nilai terbesar atau max. Kita ketik sama dengan max, kurung buka, masukkan range data yang digunakan. Sama seperti sum, kita menggunakan data dari Andi hingga Salsa, maka kita ketik D5 hingga D9, kurung tutup, klik enter, dan hasilnya adalah 95. Selanjutnya, kita akan mencari nilai terkecil atau min. Ketik sama dengan min, kurung buka, tentukan range data yang digunakan. Kita ketik D5 hingga D9, kurung tutup, klik enter. Hasilnya adalah 75. Selanjutnya, kita akan menghitung nilai rata-rata atau average. Ketik sama dengan average, kurung buka, masukkan range data yaitu D5 hingga D9, kurung tutup, kemudian klik enter, dan hasilnya adalah 85. Yang terakhir, untuk menghitung jumlah data, kita ketik sama dengan count, kurung buka, masukkan range data yaitu D5 hingga D9, ketik kurung tutup, klik enter, hasilnya adalah 5. Itulah cara untuk menggunakan fungsi statistik di dalam Excel. Fungsi yang selanjutnya adalah fungsi string. Fungsi string adalah fungsi yang digunakan untuk mengolah data teks atau huruf. String sendiri merupakan kumpulan karakter, angka, kombinasi huruf, dan angka. Ada beberapa fungsi string yang cukup sering digunakan, di antaranya count A, count if, lower, upper, proper, left, right, mid, dan concatenate. Berikut penjelasan masing-masing fungsi tersebut. 1. Count A. Rumus count A pada Excel berguna untuk menghitung berapa banyak sel yang berisi data dan mengabaikan sel kosong. Fungsi count A akan menghitung semua jenis data, baik menggunakan format teks, number, tanggal, hingga fraction. Cara menggunakan fungsi count A. Dalam contoh ini, kita akan menghitung jumlah KA dengan data yang sudah diberikan, yaitu dari data nama KA. Caranya, awali dengan tanda sama dengan count A, kurung buka, masukkan range yaitu dari argo Parahyangan yang ada di C5 hingga argo Willis yang ada di C10. Maka dari itu kita ketik C5 hingga C10, kurung tutup, lalu klik enter.
Hasilnya adalah 6. Hasilnya sesuai dengan nomor yang ada pada data. 2. COUNTIF. Fungsi COUNTIF adalah fungsi Excel yang digunakan untuk menghitung jumlah data berdasarkan syarat tertentu. Cara menggunakan fungsi COUNTIF. Dalam contoh ini, kita akan menentukan jumlah jadwal pagi dan jumlah jadwal malam dari data yang ada pada jadwal keberangkatan. Caranya ketik sama dengan COUNTIF, kurung buka, lalu tentukan range-nya. Di sini kita akan menggunakan range dari paling atas hingga paling bawah, yaitu dari E5 hingga E10. Maka dari itu, kita ketik E5 hingga E10. Lalu untuk syaratnya, karena di sini kita ingin mencari jumlah jadwal pagi, maka kita ketik tanda kutip pagi, tanda kutip lagi, kurung tutup, dan klik enter. Hasilnya adalah 4. Mari kita buktikan. Kita hitung jadwal pagi ada 1, 2, 3, 4. Hasilnya sesuai dengan jumlah jadwal pagi yang menggunakan rumus COUNTIF. Yang selanjutnya adalah jadwal malam. Untuk caranya sama, yaitu ketik sama dengan COUNTIF, kurung buka, tentukan range-nya, yaitu E5 hingga E10. Kita ketik E5 hingga E10. Untuk syaratnya, karena kita menentukan jadwal malam, maka kita ketik tanda kutip malam, tanda kutip lagi, kurung tutup, klik enter. Hasilnya adalah 2. Kita buktikan jadwal malam ada 1, 2. Hasilnya sesuai dengan rumus COUNTIF. 3. Lower. Fungsi lower digunakan untuk mengkonversi semua kata atau huruf pada string menjadi huruf kecil semua. Cara menggunakan fungsi lower. Siapkan data. Pada contoh ini, kita akan mengubah data yang ada pada kolom nama KA yang semula menggunakan huruf kapital. Kita ubah menggunakan fungsi lower. Caranya adalah ketik sama dengan lower, kurung buka. Kita lihat argo parahyangan terletak pada kolom C baris kelima. Kita ketik C5, kurung tutup, klik enter. Itulah cara untuk menggunakan fungsi lower. 4. Fungsi upper. Fungsi upper ini digunakan untuk merubah seluruh isi sel menjadi huruf besar atau kapital. Cara menggunakan fungsi upper. Siapkan data. Pada contoh ini, kita akan mengubah data yang ada pada nama KA dengan cara ketik sama dengan upper, kurung buka, pilih sel yang ingin diubah, yaitu argo parahyangan yang ada pada kolom C baris kelima. Kita ketik C5, kurung tutup, klik enter. Itulah cara menggunakan fungsi upper. 5. Fungsi proper. Fungsi proper adalah fungsi yang digunakan untuk mengubah huruf awal pada suatu teks di Excel menjadi huruf besar atau kapital. Cara menggunakan fungsi proper. Siapkan data. Sama seperti fungsi lower dan fungsi upper, kita akan mengambil data dari kolom nama KA dengan cara ketik sama dengan proper, kurung buka, pilih sel yang ingin digunakan, yaitu argo parahyangan yang terletak pada kolom C baris kelima. Kita ketik C5, kurung tutup, klik enter. Itulah cara untuk menggunakan fungsi proper. 6. Fungsi left. Fungsi left digunakan untuk mengambil sejumlah karakter pertama atau beberapa karakter teks dari kiri berdasarkan jumlah karakter yang kita tentukan. Cara menggunakan fungsi left. Siapkan data. Untuk fungsi left ini, kita akan mengambil data dari kolom kode tiket. Caranya yaitu dengan ketik sama dengan left, kurung buka, tentukan selnya, yaitu ada pada kolom D baris kelima. Kita ketik D5, koma,
Misalnya kita ingin mengambil dua karakter, yaitu AP. Jadi kita ketik 2, kurung tutup, klik enter. Maka hasilnya pun sesuai dengan yang kita inginkan. Jadi itulah cara untuk menggunakan fungsi let. 7. Fungsi write. Fungsi write adalah fungsi yang digunakan untuk mengambil sejumlah karakter terakhir atau beberapa karakter dari kanan sebuah teks sesuai jumlah karakter yang ditentukan. Cara menggunakan fungsi write. Siapkan data, sama seperti fungsi left, kita akan mengambil data dari kolom kode tiket, hanya saja yang diambil dari sebelah kanan. Caranya, ketik sama dengan write, kurung buka, lihat pada selnya terletak di kolom D barisan kelima, kita ketik D5, misalnya kita ingin mengambil 3 karakter, kita ketik 3, kurung tutup lalu enter. Itulah cara untuk menggunakan fungsi write. 8. Fungsi mid. Fungsi mid Excel adalah fungsi yang digunakan untuk mengambil sejumlah karakter tertentu dari sebuah teks, dimulai dari posisi yang ditentukan, serta dengan jumlah karakter yang ditentukan juga. Cara menggunakan fungsi mid. Siapkan data, sama seperti fungsi left dan fungsi right, kita akan mengambil data dari kolom kode tiket, hanya saja dimulai dari posisi yang ingin kita tentukan. Contoh, ketik sama dengan mid, kurung buka, kita lihat posisi selnya terletak pada kolom D baris kelima, kita ketik D5, setelah itu untuk posisinya kita tentukan, misalnya kita mulai dari posisi keempat, maka kita ketik 4, lalu kita tentukan berapa karakter yang ingin diambil, misalkan 3, lalu kurung tutup, lalu enter. Itulah cara untuk menggunakan fungsi mid. Yang terakhir adalah fungsi concatenate. Fungsi concatenate adalah fungsi yang digunakan untuk menggabungkan dua atau beberapa teks. Cara menggunakan fungsi concatenate. Siapkan data. Pada contoh ini kita akan menggabungkan teks yang ada pada data kolom nama KA yaitu Argo Parahyangan dengan data yang ada pada kolom jadwal keberangkatan yaitu pagi. Kita ketik sama dengan concatenate, kurung buka, kita lihat posisi Argo Parahyangan terletak pada C5, kita ketik C5, lalu kita tambahkan spasi, tanda kutip, spasi, tanda kutip, posisi pagi terletak pada E5, kurung tutup, klik enter. Itulah cara untuk menggunakan fungsi concatenate. Baik teman-teman, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dalam video ini. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.